Ibu. Jumpa lagi dengan saya. Di sini saya adalah guru matematika kelas 12. Hari ini saya mau menerangkan tentang ukuran pemusatan data. Mohon disimak ya anak-anak, untuk kertas, pulpen harus disiapkan. Ukuran pemusatan data. Pengertian dari ukuran pemusatan data adalah nilai tunggal dari data yang dapat memberikan gambaran yang lebih jelas dan singkat tentang di sekitar mana data itu memusat, serta dianggap mewakili seluruh data. Yang pertama, kita menghitung rata-rata hitung atau mean. Apa itu pengertian mean? Mean dari sekumpulan bilangan adalah jumlah bilangan-bilangan dibagi oleh banyaknya bilangan. Untuk mencari mean ada dua. Yang pertama adalah data tunggal. Dirumuskan sigma X dibagi N. Contohnya, tentukan nilai rata-rata dari data 2, 3, 4, 5, dan 6. Maka bisa dijawab 2 ditambah 3 ditambah 4 ditambah 5 ditambah 6 dibagi dengan 5. Maka hasilnya adalah 4. Bagaimana kalau mencari data berbobot, menghitung mean data berbobot? Tentunya bisa dirumuskan sebagai berikut. Coba dilihat. X rata-rata sama dengan sigma Fx dibagi dengan sigma F. Contoh, berat paket yang diterima oleh suatu perusahaan selama 1 minggu tercatat seperti pada tabel berikut ini. Nah, ini ada beratnya, ini frekuensinya. Caranya yaitu dengan cara mengalihkan 5 kali 6, 6 kali 8, 7 kali 12, 8 dikalikan 4. Nah, ini muncul Fx 35 kali 6. Sehingga hasil Fx ini kita jumlahkan semua, mendapat 194 dibagi dengan 30. Maka hasilnya adalah 6,47. Jadi rata-rata berat paket tersebut adalah 6,47 kg. Untuk yang ketiga yaitu data kelompok. Untuk menghitung data kelompok ada dua cara. Cara yang pertama kita menggunakan titik tengah, sigma Fx dibagi dengan sigma F. Ada contohnya. Tentukan mean nilai tes matematika 20 orang siswa yang disajikan pada tabel berikut. Nah, ini ada tabelnya, silahkan dilihat. Intervalnya 3 sampai 4, frekuensinya 2. X menyatakan nilai tengah. Nilai tengah dari interval 3 sampai 4 di sini muncul 3,5. 5,5 berarti nilai tengah antara 5 sampai 6. 7,5 adalah nilai tengah 7 sampai 8. 9,5 adalah titik tengah dari 9 sampai 10. Untuk mencari Fx yaitu dengan cara mengalihkan nilai tengah dengan frekuensi. 7 berarti 2 kali 3,5. 4 kali 5,5 sama dengan 22. 8 kali 7,5 sama dengan 60.
6 kali 9,5 sama dengan 57. Sehingga di sini terdapat 146. Jadi rata-rata dari data tersebut adalah 146 dibagi 20, muncul 7,3. Sedangkan cara yang kedua bisa kita lihat, kita memakai rumus X rata-rata sama dengan X0 ditambah sigma FD dibagi sigma F. X0 menyatakan rata-rata sementara, sedangkan D adalah X dikurangi X0. X menyatakan nilai tengah. Contoh, jika rata-rata sementara pada tabel berikut adalah 67, maka nilai rata-rata kelompok data tersebut adalah, coba di sini tadi untuk rata-rata sementaranya diambilkan 67. Bagaimana kalau tidak 67? Maka untuk rata-rata sementara bisa pakai 57, 62, 72, 77, berarti tidak harus 67. Coba kita lihat di sini intervalnya 55 sampai 59, jumlah frekuensi ada 4. X ini menyatakan nilai tengah dari interval 57 sampai dengan 59. D adalah X dikurangi 67. X-nya adalah 57 dikurangi 67, maka muncul negatif 10. Sedangkan perkalian antara F kali D adalah 4 dikalikan min 10 sama dengan min 40. Dengan cara yang sama, maka kita dapatkan sigma FD ada 30. Sedangkan jumlah frekuensi di sini adalah 50. Sehingga untuk mencari rata-rata dirumuskan sebagai berikut. 67 ditambah 30 dibagi 50, munculnya adalah 67,6. Jadi nilai rata-rata kelompok data tersebut adalah, adalah 67,6. Materi selanjutnya selain menghitung mean atau rata-rata hitung, yang kedua adalah median. Apa itu median? Median dari sekelompok bilangan adalah bilangan yang di tengah-tengah atau rata-rata bilangan tengah setelah bilangan-bilangan itu diurutkan dari yang terkecil sampai yang terbesar. Jadi median di sini intinya adalah mengurutkan bilangan mulai dari yang terkecil sampai terbesar, kemudian diambil nilai tengahnya. Median ada dua, yaitu median data tunggal bisa dirumuskan sebagai berikut. Letak median sama dengan data ke n plus 1 dibagi 2. Coba simaklah contoh sebagai berikut. Nilai ulangan mata pelajaran matematika dari 12 siswa adalah sebagai berikut. 6, 8, 5, 7, 6, 8, 5, 9, 6, 6, 8, 7. Tentukan median dari data tersebut. Nah, ini bisa diurutkan terlebih dahulu mulai data terkecil sampai dengan data terbesar. Kemudian letak kelas median
data ke N plus 1 dapat 12 ini kita hitung mulai dari 5 sampai 9 itu jumlahnya ada 12, sehingga 12 ditambah 1 dibagi 2 berarti muncul data ke 6,5. Artinya kita hitung data ke 6, berarti kita lihat 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, ini adalah data ke-6. Setengah berarti setengah dari data ke-7 dikurangi data ke-6. Berarti 6 ditambah ini ya. Nah, ini hasilnya setengah, sehingga 6 ditambah setengah adalah 6,5. Atau dengan cara kita mencari titik tengah dari data ini. Berarti titik tengahnya adalah antara angka 6 dan 7, sehingga mediannya adalah 6 ditambah 7 dibagi 2 muncul 6,5. Bagaimana kalau datanya kelompok? Nah, ini dirumuskan sebagai berikut. Untuk data kelompok, mencari nilai median sama dengan TB plus P dikalikan setengah N dikurangi F besar dibagi F kecil. TB menyatakan tepi bawah kelas median. P adalah panjang kelas interval. F besar adalah jumlah frekuensi sebelum kelas median. F kecil menyatakan frekuensi kelas median. N adalah banyaknya data. Ini sudah ada keterangannya, silahkan dibaca. Contoh, tentukan nilai median dari tabel distribusi frekuensi sebagai berikut. Ini ada datanya, intervalnya yaitu 40 sampai 44, frekuensinya 4. Langkah awal yang kita cari adalah menentukan kelas median. Kelas median dihitung dengan setengah N. N-nya ini kalau dijumlah, nah, N itu penjumlahan frekuensi dari kelas pertama sampai kelas terakhir. Ada 25. Artinya median terletak pada kelas interval keempat. Kembali lagi ke sini ya. Nah, 25 bisa dihitung dari 4 ditambah 8 ditambah 12 itu baru 24. Yang dibutuhkan 25 berarti ditambah jumlah frekuensi sebelumnya. Jadi kelas median jatuh pada kelas keempat dengan panjang interval ada 5. Cara menghitungnya berarti mulai dari 55, 56, 57, 58, 59. F kecilnya atau frekuensi kelas median di sini adalah 10. F besarnya berarti 4 ditambah 8 ditambah 12, hasilnya 24. Kita simak perhitungannya. Nah, ini ya. 54,4 ditambah 5 setengah kali N dikurangi 24 dibagi 10, maka hasilnya adalah 54,5 ditambah 0,5, hasilnya adalah 55. Anak-anak yang saya cintai dan saya banggakan, dimanapun kalian berada, apabila ada pertanyaan bisa dikirimkan japri lewat WA saya ya. Materi selanjutnya adalah modus. Apa itu modus?
Modus dari sekelompok bilangan adalah bilangan yang paling sering muncul atau nilai yang memiliki frekuensi terbanyak. Jadi nanti yang frekuensinya yang paling banyak, maka itulah yang disebut modus. Contoh. Nah, di sini ada contoh. Untuk mencari modus pun ada dua, yaitu data tunggal dan data kelompok. Contoh, tentukan modus dari masing-masing kumpulan bilangan di bawah ini. A. 5, 3, 5, 7, 5. Maka untuk mencari modusnya, kita lihat angka-angka yang sering keluar di sini adalah 5. Jadi modus untuk soal yang pertama adalah 5. Kemudian yang B, ini kita lihat ada data 4, 3, 3, 4, 4, 7, 6, 8, 7, 7. Ada dua angka yang sering muncul, yaitu angka 4 dan angka 7. Sehingga modusnya ada dua, yaitu 4 dan 7. Coba kita lihat contoh yang C. 2, 5, 6, 3, 7, 9, 8. Di sini tidak ada angka yang sama yang sering muncul, maka untuk yang C ini tidak mempunyai modus. Yang D, 2, 2, 3, 3, 5, 4, 4, 6, 7. Ada 3 angka yang sering muncul, yaitu angka 2, angka 3, dan 4. Jadi modusnya adalah 2, 3, dan 4. Coba kita lihat jawabannya ini. Nah, ini data pertama, nilai modusnya 5. Data yang kedua adalah 4 dan 7. Data yang ketiga tidak mempunyai modus. Sedangkan data yang keempat modusnya ada 3, yaitu 2, 3, dan 4. Bagaimana untuk mencari modus data kelompok? Untuk mencari modus data kelompok bisa dirumuskan MO sama dengan TB plus P kali B1 dibagi B1 plus B2. Coba kita lihat di sini sudah ada keterangannya. TB adalah tepi bawah kelas modus. TB, P menyatakan panjang kelas interval, sedangkan B1 adalah selisih frekuensi kelas modus dengan frekuensi kelas sebelumnya. B2 selisih frekuensi kelas modus dengan frekuensi kelas sesudahnya. Coba kita lihat contoh berikut. Berat badan 30 orang siswa suatu kelas disajikan pada tabel berikut. Modus data tersebut adalah, nah ini ditanyakan modusnya. Langkah pertama kita mencari kelas modus. Kelas modus ditentukan dari jumlah frekuensi yang paling banyak. Di sini jatuh pada kelas ketiga dengan interval 51 sampai dengan 55. Maka panjang intervalnya berarti ada 5. 5 dari mana? Dihitung mulai dari 51 sampai dengan 55. 51, 52, 53, 54, 55. Maka P-nya ada 5. Sedangkan B kecil yaitu frekuensi kelas modus, di sini ada 12 dikurangi frekuensi kelas sebelumnya. Berarti 12 dikurangi 6. Sedangkan F2 adalah frekuensi kelas modus dikurangi kelas sesudahnya, di sini 8. Berarti 12 dikurangi 8 sama dengan 4. TB menyatakan tepi bawah. Jadi tepi bawah yang dipakai adalah
interval 51 sampai 55. Caranya yaitu dengan cara 51 ini dikurangi setengah sehingga hasilnya 50,5. Nah, ini ada perhitungannya. Ini ada perhitungannya, bisa dilihat. Kelas modus jatuh pada interval ketiga sehingga B-nya atau TB 50,5, P-nya 5, D1-nya adalah 6, D2-nya adalah 4. Kita masukkan ke dalam rumusnya. 50,5 ditambah 5 dikalikan 6 dibagi 6 tambah 4. Sehingga 50,5 ditambah 3 sama dengan 53,5. Anak-anak dimanapun kalian berada, begitulah keterangan saya tentang mencari mean, median, modus delta tunggal dan delta kelompok. Silahkan nanti dipelajari, apabila ada yang kurang jelas bisa ditanyakan ke saya. Di sini ada latihan soalnya. Ini ada latihan soal yang pertama. Kemudian di sini sudah ada jawabannya. Nah, kalian tinggal nanti mempelajari aja. Nah, ini juga mencari rata-rata hitung untuk data kelompok. Ini sudah ada perhitungannya. Ini adalah mencari median, sudah ada penyelesaiannya. Nih, nah, coba nanti bisa dipelajari. Banyak sekali contoh-contohnya sehingga memungkinkan kalian untuk bisa memahami dengan mudah. Nah, saya akhiri sekian. Selamat belajar, semoga sukses, semoga kalian sehat selalu. Setelah menyimak video ini, nanti ada tugas yang tidak memberatkan kalian. Saya akhiri sekian. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.